Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa karena hadirat-Mu yang begitu luar biasa kami bisa rasakan di ruangan hari ini ya Tuhan. Dan bukan hanya di ruangan ini saja ya Tuhan, kami percaya untuk semua teman-teman, saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini via live streaming, mereka pun mendapat jamahan dari Tuhan. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa sebelum firman-Mu disampaikan. Mungkin ada dari saudaraku di tempat ini yang sakit badannya atau keluarganya yang menderita sakit. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk kesembuhan ilahi. Turun dan jamah ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Kau sembuhkan tubuh mereka. Hari ini mereka yang menghadapi masalah di dalam hubungan rumah tangga ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang adalah kasih dan kiranya kasih memenuhi keluarga demi keluarga di tempat ini. Pribadi demi pribadi di tempat ini. Tidak ada satupun dari kami yang dilewatkan oleh lawatan kasih-Mu ya Bapa. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini mungkin mengalami pergumulan di dalam keuangan mereka, di dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk terobosan, untuk mujizat, untuk berkat yang melimpah ya Tuhan. Mengalir hari ini ya Tuhan. Dari surga ya Tuhan ke rumah tangga mereka, ke bisnis mereka, kemanapun Tuhan tempat usaha mereka. Hari ini ya Tuhan kiranya kami terima berkat-berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. The year of dream and vision. Kami percaya impian dan penglihatan terus Kau akan nyatakan ya Tuhan. Sehingga kami bisa menikmatinya. Bahkan sebelum akhir tahun kami sudah bisa mencapainya. Dan semakin hari semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Buka telinga kami, siapkan hati kami. Sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman ini bisa tertanam di tempat yang subur. Sehingga bertumbuh menjadi besar ya Tuhan dan berbuah. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sepanjang hari ini saya membahas tentang Daud. Bagaimana perjuangan Daud bisa mencapai mimpinya. Di ibadah pertama saya beri judul firman Tuhan, diabaikan manusia tapi dipilih oleh Tuhan. Daud adalah seorang gembala, anak muda yang mungkin tidak dijadikan perhitungan. Untuk keluarganya sendiri dia juga diabaikan. Dia bahkan dilupakan gitu ya. Ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya dan ingin mencari seorang raja, Daud itu ketinggalan. Papanya lupa kalau ada anak yang paling kecil, anak yang ke-8 gitu ya, sedang mengembalakan domba. Jadi sampai Nabi Samuel harus tanya, apakah ini semua anakmu? Nah kita bisa melihat walaupun Daud itu diabaikan, Daud itu dilupakan. Tapi Tuhan tetap bisa memilih dan memakai seorang yang namanya Daud. Saya percaya juga Bapak Ibu sekalian di tempat ini, kalau hari ini kita seperti Daud. Ketika kita punya mimpi, ketika kita punya penglihatan, mungkin hari ini kita belum diperhitungkan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak pilih kita dan bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai kita. Yang percaya katakan amin. Dan bukan hanya Daud itu diabaikan. Kalau kita lihat Daud itu senjatanya itu sederhana. Sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Jadi senjatanya ketika dia melawan Goliat itu senjatanya hanya slingshot atau ketapel ya. Yang bukan ketapel begini gitu ya. Tapi ketapel yang bisa menghancurkan musuhnya. Nah tadi pukul 1 saya bahas ketapel itu ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan Goliat itu ternyata tidak semengerikan yang kita bayangkan. Jadi kalau Anda mau saksikan ceritanya, Anda bisa lihat di YouTube atau di channel dari GMS Church yang ada. Nah itu yang di ibadah pukul 1 saya bahas itu. Lalu di ibadah yang kedua saya bahas tentang kesempatan kedua. Di mana Daud mencapai puncak karirnya, puncak impiannya, dia sudah menikmati hasil kemenangannya. Tapi ketika dia di dalam puncak kepemimpinannya, justru dia itu jatuh ke bawah karena
Daud jatuh di dalam dosa. Dan ketika dia jatuh di dalam dosa, sikap seperti apa yang harus dimiliki ketika ada seorang yang menegurnya? Saya katakan tadi di ibadah sebelum ini, teguran adalah sebuah kesempatan. Amin. Jadi kalau kita hari ini terlibat di dalam satu dosa dan ada orang yang dipakai untuk bisa menegur, memberikan nasihat, mendorong, membangun Anda, orang-orang itu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk bisa mengangkat Anda lagi. Jadi teguran adalah sebuah kesempatan dan Daud meresponi teguran itu dengan hati yang luar biasa. Banyak dari kita kalau sudah sampai di puncak dari karir, ya sukses sudah paling tinggi, itu biasanya paling susah ditegur, paling susah dibentuk. Tapi mari kita belajar dari kepemimpinan Daud. Justru waktu dia jatuh dan ada orang yang menegurnya, hatinya itu menangis dan bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan pulihkan dari dosanya itu, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dia, dan dari ketika dia jatuh dalam dosa bersama dengan Batsheba, walaupun bayi hasil selingkuhannya itu harus mati, karena pertobatannya yang sungguh-sungguh, dia gantikan di bayi yang berikutnya, anaknya yang berikutnya namanya Salomo. Jadi Tuhan kembalikan, kasih karunia Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, kalau kita ingin bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda percaya, yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. God is good. Katakan kiri kanan, God is good. Ya. All the time, God is good. Setiap saat Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini di ibadah yang ketiga, saya ingin menyampaikan pesan dengan judul susah sama-sama, senang sama-sama. Ya, ketika kita ingin mencapai sukses kita, ketika kita ingin mencapai mimpi kita, ternyata kita tidak bisa sendirian. Semakin besar impiannya, semakin tinggi yang ingin kita capai, Tuhan kita memerlukan orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Pelayanan di tempat ini tidak bisa terjadi demikian saja. Ketika kita lihat hari ini ada 5 ibadah, hari Sabtu ada ibadah Eagle Kids, ada ibadah AOG 2 kali, dan juga ada Connect Group. Tempat ini dibangun bukan oleh satu orang. Visi dimiliki oleh gembala kita, Pastor Philip, tapi untuk membangunnya tidak bisa Pastor Philip sendirian. Apalagi visi 20, 30, 300. Wah, itunya besar banget. Apalagi visi 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Waduh, makin besar, makin dahsyat, makin luar biasa. Semakin banyak orang yang diperlukan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan mimpi dari Tuhan, kita tahu mimpi itu tidak bisa kita kerjakan sendirian. Dan semakin besar impian yang kita punya, kita memerlukan banyak orang. Tadi sebelum saya masuk, saya ngobrol-ngobrol dengan companion saya. Kita sama-sama mau mengucap syukur. Kenapa? Karena di Gereja Mawar Sharon ini luar biasa budaya pelayanannya. Timnya itu hebat-hebat luar biasa. Kebetulan yang saya ajak bicara itu adalah dari Departemen FLC, Family Life Counseling gitu ya. Saya juga baru melayani, ada anggota CG saya yang keluarganya meninggal, jadi saya harus melayani firman Tuhan. Dan ketika kita mau melayani pelayanan kedukaan, penghiburan, ya ibadahnya nggak 1 kali, kita ada 4 kali ibadah. Ada ibadah tutup peti, ibadah penghiburan 2 malam, ya, dan lalu ada ibadah pemakaman gitu ya. Dan itu 4 kali. Minggu ini ada jemaat meninggal 5 orang. Jadi 5 orang ada 4 kali 4, 20 kali ibadah. 20 kali volunteer, 20 kali orang yang harus menyampaikan firman Tuhan. Itu baru pelayanan kedukaan saja. Ketika kita bicara, kita ngomong-ngomong, dia katakan, puji Tuhan ya, volunteer kita loh di Gereja Mawar Sharon itu luar biasa.
Namanya volunteer ya bener-bener volunteer gitu ya. Ketika dikasih amplop semuanya nolak. Jangan, udah ini kita nggak boleh terima gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin disimpan, mungkin ya lumayan lah buat ongkos gitu ya. Tapi di gereja kita begitu luar biasa volunteernya, itu ada satu yang diajak, ayo kita melayani tempat lain. Karena di sini mungkin ada berkat-berkat tertentu gitu ya. Tapi volunteer kita katakan, enggak lah enak melayani di GMS. Loh di GMS nggak dapat apa-apa. Ya nggak apa-apa, namanya kan juga pelayanan. Oh beri tepuk tangan dong buat volunteer-volunteer kita. Volunteer-volunteer yang luar biasa. Volunteer-volunteer yang benar-benar mencintai rumah Tuhan. Benar-benar mencintai Tuhan, rumah Tuhan, dan jemaat Tuhan. Mereka melayani di tempat ini dengan segenap hati mereka. Dengan luar biasa mereka membangun rumah Tuhan di tempat ini. Itu baru satu departemen. Saya percaya di departemen-departemen lain itu banyak cerita-cerita yang seperti ini. Cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang asik, cerita-cerita yang menyenangkan untuk kita bisa nikmati. Ya cerita-cerita yang membuat kita menjadi bangga atas menjadi bagian dari Gereja Mawar Sharon. Saya bangga loh jadi jemaat di tempat ini. Berapa banyak yang bangga jadi jemaat Gereja Mawar Sharon? Lambaikan tangan Anda. Oh beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Amin. Kita bisa melihat gereja di tempat ini dibangun dengan orang-orang yang luar biasa. Tapi kita lihat di kisahnya Daud. Bagaimana sih orang-orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan Daud. Menjadi tentara-tentaranya, menjadi panglima-panglimanya. 1 Samuel pasal ke-22. Ayat yang ke-1 dan ke-2. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu sekalian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, jadi banyak banget nih yang ikut Daud. Nah, di Gua Adulam, disinilah tempat Daud bertemu dengan dream team-nya. Di Adulam inilah Daud ketemu dengan orang-orang yang bisa membangun impian bersamanya. Daud dipilih, dipanggil, diurapi untuk menjadi raja Israel. Tapi pengikutnya hari itu belum banyak. Dia lari sendirian, dikejar-kejar oleh Saul. Dia dekat dengan Yonatan. Tapi itu aja, tidak ada tentaranya. Justru di Gua Adulam ini, dia ketemu dengan dream team-nya. Masing-masing kita ketika kita ingin mencapai impian dari Tuhan, kita perlu dream team. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu orang-orang yang mengerti visi kita, yang mau membangunnya bersama-sama dengan kita. Dream team-nya Daud itu siapa sih? Yang pertama ya, ada tiga pribadi, 3 orang, 3 grup lah ya. Di mana Daud itu ketemu dream team-nya. Yang pertama adalah Tuhan. Jadi dream team-nya Daud yang pertama adalah Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu baca di ayat, di pasal sebelumnya, Daud itu lagi dikejar-kejar. Jadi dia dikejar-kejar dikejar-kejar Saul sampai dia pura-pura jadi orang gila gitu ya. Dia kabur sedemikian rupa, bukan karena takut gitu ya. Dia sebenarnya bisa punya kesempatan untuk bisa membunuh Daud. Dia bisa sih melawan Saul gitu ya. Tapi bukan itu strategi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Sehingga dia harus dikejar-kejar dan kabur gitu ya. Dan dia berhenti di Gua Adulam. Bayangkan Anda ada di dalam sebuah gua, zamannya bukan zaman sekarang gitu ya. Saya suka camping Bapak Ibu sekalian. Dan saya suka camping di outdoor gitu ya. Walaupun nggak terlalu ekstrim banget sih. Saya masih camping di tempat yang mobil saya bisa parkir gitu ya.
cukup nyaman, ada kamar mandi dan segala macam. Coba bayangkan Gua Adulam gitu ya, nggak ada mobil, nggak ada fasilitas, nggak ada toilet, dan yang udah jelas Adulam itu gelap, ya gelap, lembab, nggak boleh nyalain karena kalau dinyalain api sedikit, lampu sedikit gitu ya, orang bisa tahu dia ada di sana, bersembunyi di sana. Tentara-tentara Saul sedang mengejar dia. Coba bayangkan keadaan Daud hari itu. Dia ada di tempat yang paling rendah di dalam kehidupannya. Dia sempat jadi orang gila, pura-pura gila gitu ya. Jilat-jilat dan segala macam. Sudah sampai sedemikian rupa. Ini orang yang diurapi Tuhan. Orang yang punya talenta luar biasa. Dia tahu dirinya dipakai Tuhan. Tapi harus dikejar-kejar seperti demikian. Akan ada momen di dalam kehidupan kita, ya yang kita merasa mungkin the lowest point of our life, di momen yang paling rendah di dalam kehidupan kita, di mana orang tidak bisa mengerti, bahkan yang paling dekat di sekitar kita pun tidak bisa memahami. Kita mau cerita, kayaknya kata-kata juga habis, kita mau nangis, air mata juga mungkin udah kering, kita mau berteriak, kayaknya mentok di langit-langit. Pernah nggak Anda ngalamin hal-hal seperti demikian? Ketika Anda ingin mengejar mimpi, ketika Anda tahu ini bagianku seharusnya, ini aku harusnya terima berkat ini, tapi mentok, jedok, dan bukan hanya jedok lagi, Anda terus ada sampai di bawah. Apa yang Anda harapkan dengan kenyataan yang Anda jalani itu totally different, berbeda jauh kayak bumi sama langit. Harapannya kan impiannya dia jadi raja buat bangsa Israel. Dia punya kuasa, dia punya tahta, dia punya pengikut, dia punya banyak hal yang bisa dia lakukan. Dia punya impian untuk bisa membangun Israel. Tapi hari itu semua impiannya berbeda dengan kenyataan yang dia jalani. Dia dikejar-kejar, ketakutan, ada di dalam sebuah gua yang gelap, tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia. Pernah nggak ada di momen seperti demikian? Saya pernah, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ada di momen seperti itu, yang mau cerita sama siapapun juga kayaknya percuma deh. Nah disitulah di momen yang terendah di dalam kehidupan kita, itulah momen ketika impian kita diuji. Mungkin hari itu Daud bertanya, apakah semuanya ini layak untuk dikejar? Aku kan nyaman sebenarnya jadi gembala domba aja. Aku nyaman jadi anak yang ke-8 yang tidak diperhatikan, yang diabaikan. Gak perlu mimpi-mimpi ini deh gitu ya. Aku udah aman, aku udah terima keadaan gitu ya. Sebagai seorang anak gembala domba aja, yang biasa-biasa aja, simple-simple aja. Kok hidup dibikin ribet kayak begini gara-gara mengejar mimpi dan penglihatan. Apakah semua yang dilakukan ini layak untuk dikejar? Apakah harganya ini worth it? Layak? Kayaknya kemahalan nih untuk bayar harga seperti ini. Ada momen di dalam kehidupan saya ketika saya mengambil keputusan dan dijalani, saya bertanya, ini udah berjalan demikian jauh gitu ya, kok saya ada di posisi seperti ini, posisi yang saya nggak nikmatin, posisi yang membuat saya menderita, posisi yang membuat saya sengsara gitu ya. Kalau saja saya ambil decision yang lain, posisi saya mungkin jauh lebih enak dari yang saya nikmati hari ini. Adulam, tempat Daud bertanya tentang mimpinya. Tempat Daud benar-benar gak ngerti apa yang dia harus lakukan. Di Adulam ada kegalauan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ketidakpercayaan, ada kebimbangan, dan semuanya campur aduk di sana. Tapi di Adulam, dia ketemu dream teamnya yang pertama, yaitu Tuhan. Bukan berarti dia jauh dari Tuhan, tapi Tuhan jadi semakin dekat sama dia. Di Adulam, dia benar-benar duduk, merenung, dan kembali dia mencari
hadirat Tuhan. Di Adulam, Daud kembali mencari hadirat Tuhan. Ada satu lagu yang di GMS Live yang saya lagi suka hari ini. Saya coba nyanyikan, kalau nggak bisa Daniel tolong bantu. Karena saya bukan singer, basicnya saya ini dancer, bukan singer. Lagunya bunyinya kurang lebih begini. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Jemaat Tuhan nyanyi sama-sama saya. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Daniel ini jahat banget kan nemenin saya nyanyi gitu ya. Walaupun saya nggak bisa nyanyi, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu ini lagunya Daud. Di tengah kegalauan, hatinya yang nggak bisa tenang, restless. Karena apa? Capek. Namanya dikejar-kejar orang itu capek. Namanya di dalam ketidakpastian itu melelahkan. Di tengah ketidakjelasan itu pasti membuat kita jatuh putus asa. Hari itu Daud kembali mencari hadirat Tuhan. Di momen mungkin dia dikejar-kejar, dia gak ada tempat private lagi untuk bisa nyembah Tuhan. Tapi di Adulam, di tengah kegelapan, di tengah kedinginan, kelembapan, dia naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di Adulam dia ketemu tim yang pertama yaitu Tuhan. Karena dia kembali mencari hadirat Tuhan. Di Adulam bukan hanya Daud kembali mencari hadirat Tuhan. Tapi Daud kembali mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, it's okay to be not okay. Sangat oke sekali kalau kita mempertanyakan visi, impian yang Tuhan berikan. Semakin besar tadi impian yang Anda miliki, tentu saja semakin besar tantangan yang harus kita hadapi. Di tengah momen ini jangan kabur, jangan putus asa, jangan menyerah. Cari wajah Tuhan sekali lagi dan cari kehendak Tuhan. Tuhan di momen seperti ini, di season, musim kehidupanku yang seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus kerjakan? Tuhan, aku gak mau menyerah. Aku ini udah setengah jalan. Saya ini suka naik gunung juga Bapak Ibu sekalian. Pokoknya saya suka yang outdoor. Saya pernah daki Gunung Rinjani, Bapak Ibu sekalian. Di Gunung Rinjani itu ada satu namanya Bukit Penyesalan. Wah, namanya aja udah gimana gitu ya. Kenapa dikasih nama Bukit Penyesalan? Karena Bukit Penyesalan itu ada di tengah-tengah. Dan pas datang lihat bukitnya tinggi banget. Udah kebayang, wah ini naiknya pasti susah banget. Pasti berat banget, dilihat langkah kayak itunya, waduh berat banget nih.
harus berat batunya, apanya segala macam. Aduh, udah dah, putar balik ke belakang. Nah, mau muter kembali ke belakang juga jauh. Jadi nyesel lah udah sampai situ. Makanya namanya bukit penyesalan. Apa yang harus dilakukan ketika kita ketemu di bukit penyesalan? Ya daki, my friend. Kalau Anda capek, duduk istirahat. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah. Kalau Anda sedang kelelahan, cari wajah Tuhan, terima kekuatan yang baru, dan daki sekuat tenaga Anda bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Karena turning back is not an option. Mundur, putar balik, itu bukanlah suatu opsi. Bukanlah satu pilihan yang kita harus ambil ketika kita ada di Gua Adulam. Daud kembali mencari hadirat Tuhan. Daud kembali mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, di Gua Adulam, Daud kembali mengingat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. It's okay to look back, lihat ke belakang. Not to turn back, bukan untuk mundur ke belakang atau kembali ke belakang. Lihat aja ke belakang. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat ke belakang, kita bisa melihat penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kita hingga hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika Anda melihat ke depan, wah tantangannya besar banget. Lihatlah ke belakang, kalau sampai hari ini Tuhan pimpin, Tuhan beri kekuatan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati di posisi Anda hari ini, masa sih Tuhan gak bisa berkati sampai selesai? Amin. Daud kembali mengingat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Iblis akan berusaha mengingatkan Anda tentang susahnya menyelesaikan impian ini. Iblis akan mengingatkan Anda betapa beratnya tantangan yang akan Anda hadapi. Lebih baik kamu nyerah saja. Tapi kalau Roh Kudus akan berbisik kepada Anda. Masalahnya iblis kadang-kadang kalau kita kasih ruangan, iblis tuh kasih suaranya bisa lebih keras daripada suara Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus buka telinga kita, hati kita kepada suara Roh Kudus. Dan Roh Kudus dengan lembut pasti akan berbicara. Engkau pasti bisa. Aku menyertaimu. Yesus ada berjalan bersama denganmu. Amin. Ingat kembali setiap mujizat, setiap terobosan, setiap kemenangan yang kau peroleh bersama dengan Yesus. Saya percaya kita akan terus maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi yang pertama, ketemu tim yang luar biasa di Adulam, yaitu Tuhan. Lalu yang kedua, dia ketemu siapa? Saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Ketika Daud lari ke Gua Adulam, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya dengar. Jadi mereka pergi ke sana dan mendapatkan dia. Dream team yang harus kita bentuk ketika kita ingin mengejar mimpi kita adalah keluarga yang ada di dekat kita. Supporter terbesar untuk kita bisa mengejar impian kita seharusnya bukan tim di kantor kita, tapi anggota family kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau keluarga dekat kita. Oleh sebab itu ketika mimpi diberikan, saya percaya setiap keluarga akan melayani bersama-sama. Dan ketika keluarga yang mungkin belum kompak, belum bersatu, ini yang akan dipulihkan terlebih dahulu. Karena untuk mencapai impian dari Tuhan, Tuhan pasti memakai keluarga untuk bisa berjalan bersama-sama. Amin. Saya sangat diberkati melayani di Gereja Mawar Sharon. Salah satu hal yang luar biasa di Gereja Mawar Sharon ini adalah ketika kita melayani, Anda bisa lihat, perhatikan semua hamba-hamba Tuhan, khususnya yang di puncak pimpinan yang ada di Gereja Mawar Sharon, itu pasti melayaninya bersama-sama dengan istrinya. Contohnya, host pastor Anda hari ini, Pastor Yohanes, Pastor Lipi. Coba lihat, berdiri dong berdua, jangan nggak usah ya.
Mereka malu-malu. Tapi mereka berdua melayani. Pastor Yohanes menggembalakan CG di tempat ini. Ibu Lipi Education dan Human Capital bersama-sama. Gembala senior kita Pastor Philip bersama dengan Ibu Irene melayani bersama-sama berdua. Saya paling favorit saya Pastor Yudi. Anda semua kenal kan Pastor Yudi ya? Bersama dengan Pastor Debbie, rame-rame, ya berdua lah gitu ya. Rame-rame, berdua. Ya karena rame-rame sekarang bukan hanya suami istri, anak-anaknya juga. Pastor Yohanes, Pastor Lipi, anaknya juga melayani. Di Eagle Kids Multimedia. Pastor Yudi, Pastor Debbie, anaknya melayani di GMS Jakarta. Pastor Philip, Bu Irene, anaknya bisa lihat lagi main musik. Semuanya. Gembala regional kita, Anda lihat satu-satu. Pasti fotonya berdua sama istrinya. Nggak ada yang melayani sendirian. Hari ini kita bisa melihat di GMS ini pemimpinnya semuanya. Suami istri melayani. Dan bahkan hari ini kita bisa melihat anak-anak kita sudah mulai melayani. Kemarin saya dengar Pastor Sam Lani, Gembala regional Jawa Timur, Australia, bercerita bagaimana dia nganterin Kathleen, anaknya jadi CGL, coba bayangin. Ini gembala regional Jawa Timur, gembala seniornya GMS Sidoarjo, nyupirin anaknya karena pelayanan jadi CGL. Coba bayangin gitu ya. Saya kebingung, hebat banget, luar biasa banget. Dan ini bukan hanya terjadi di sini. Di semua regional, semua pemimpin puncak yang ada di GMS itu melayani suami istri dan keluarganya. Istri saya melayani di Mawar Sharon Peduli sebagai bendahara di sana. Saya ngucap syukur. Anak-anak saya kebetulan lagi sekolah di luar negeri jadi gak bisa melayani sama-sama kami. Tapi anak saya yang perempuan melayani jadi sosial medianya Eagle Kids. Kuliahnya di mana, pelayanannya di sini sosial media karena bisa dilakukan secara jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, ketika kita ingin mencapai mimpi dan penglihatan yang Tuhan kasih, Tuhan pasti pakai keluarga. Keluarga, kalau Anda belum disatukan, ini terima ya janji Tuhan ya, keluargamu pasti akan dipulihkan terlebih dahulu. Suami, istri, anak-anak, semuanya pasti akan dipulihkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, benar, keluarga itu adalah harta terbesar yang kita bisa miliki. Jangan bangun mimpimu, tapi keluargamu berantakan. Sukses, impian akan jadi tidak ada artinya. Anda mungkin bisa menikmati, rasanya Anda bisa nikmati sendirian. Gak bakalan full dibandingkan Anda nikmati. Mungkin bahkan saya bisa bilang, suksesnya kecil aja gak apa-apa, asal bisa dinikmatin keluarga. Daripada sukses besar-besar, gak bisa di-share sama keluarga. Pastikan anggota keluarga Anda bersama-sama mengejar mimpi bersama dengan Anda. Amin. Jadi orang yang kedua, tim yang kedua yang Daud peroleh. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Dan yang ketiga, nah ini yang paling aneh gitu ya. Daud ketemu tentaranya, orang-orang yang mendukung visinya, tapi bentuknya rada aneh. Dikatakan 400, banyak banget loh 400. Saya kalau dikasih 400 volunteer ya haleluya nih gitu ya. Tapi kalau 400 volunteer kayak yang ikut Daud, saya mungkin berdoa jauhkan dari padaku ya Tuhan gitu ya. Karena yang ikut Daud itu orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Berapa banyak yang mau pengikut seperti ini, lambaikan tangan Anda? Loh gak ada yang ngangkat gitu ya. Tapi inilah kenyataannya. Daud ketemu tentaranya, orang-orang yang mendukung visinya, walaupun bentuknya kelihatannya tidak bisa mendukung. Orang-orang yang punya karakter yang keras banget, orang-orang yang susah dibentuk rasanya, dan ada 400 orang lagi. Kalau satu orang membuat begitu banyak masalah, bayangkan ada 400 orang. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah. Daud udah ada di dalam gua Adulam.
lagi susah. Dikirimin orang-orang yang susah. Tapi jangan lihat paket luarnya, Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena mungkin orang yang hari ini mungkin rasanya sulit mendukung Anda, sulit membantu Anda, Tuhan bisa rubah jadi faithful followers-nya Anda. Orang yang mati-matian mau membela Anda. Hari ini di gereja Mawar Sharon pun kita bisa melihat demikian. Rasanya dia jadi pemimpin. Masa sih dia bisa jadi pemimpin ya? Masih banyak masalah, utangnya masih banyak, problem keluarga masih banyak, dosanya juga masih, layak gak nih dia melayani tempat ini? Sebagai pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Daud lakukan ketika dia ketemu 400 orang yang bentuknya aneh-aneh ini? Karakternya luar biasa ini. Yang Daud lakukan pertama, dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dia berdoa pertama untuk dirinya terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ketemu orang-orang yang aneh-aneh, jangan doakan mereka dulu. Tapi doakan Anda dulu. Kenapa? Karena mungkin sebelum Tuhan membentuk mereka, Tuhan ingin membentuk Anda. Kalau hari ini saya bisa kasih ilustrasi, ada bagian di dalam kehidupan saya yang mau dibentuk gitu ya. Tuhan lah pasti akan pakai palu dan pahat untuk bisa memahat supaya bagian-bagian yang gak penting dalam kehidupan saya itu hilang. Sehingga bagian yang bagus yang sisa. Bagian kalau buat patung gitu ya, bentuknya yang sisa itu adalah yang indah. Nah Tuhan perlu palu, Tuhan perlu pahat. Dan orang-orang yang Tuhan kirim, yang punya utang tadi, yang punya banyak masalah, yang kepahitan, yang sakit hati, itu seperti palu dan pahat. Tangan yang memegang tetap tangan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pakai tangannya. Tapi Tuhan akan pakai palu dan pahat itu untuk memahat bagian yang tidak penting dalam kehidupan kita untuk bisa keluar. Tuhan tahu Daud perlu dibentuk. Dan Tuhan memakai orang-orang itu untuk bisa membentuk kehidupan Daud. Amin. Jadi berdoa buat Anda. Kalau ada orang-orang yang seperti demikian ditaruh di connect group Anda, di pelayanan Anda, di sekitar Anda ya. Nyebelin banget sih, ngeselin banget sih. Aduh masa gitu aja gak bisa sih gitu ya. Berdoalah untuk Anda, Tuhan kasih kesabaran, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih iman, Tuhan kasih pengharapan untuk bisa melayani orang seperti ini. Saya tahu tidak mudah karena saya pernah mengalaminya. Digesek. Hingga hari ini ada bagian dari kehidupan saya gitu ya. Saya paling suka sharing kan sama Pastor Jawa, Pastor Lipi. Jadi mereka tahu apa yang saya gumuli gitu ya. Gak segampang itu ya. Tapi itu bagus buat kita. Orang-orang itu bagus buat kita. Tuhan pakai orang-orang itu untuk membentuk kita. Supaya kita humble. Supaya kita rendah hati tetap. Supaya kita berhikmat, supaya hati kita besar, supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan jadikan kita serupa dengan gambarannya. Mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi orang-orang. Amin. Jadi pertama, kalau ketemu orang seperti demikian, berdoalah buat dirimu terlebih dahulu. Yang kedua baru berdoalah buat mereka. Doakan untuk perubahan terjadi. Pembentukan Tuhan terjadi. Doakan untuk hikmat Tuhan dalam diri Anda sehingga Anda bisa memberikan tips, masukan, pembentukan, disiplin yang diperlukan. Daud berdoa buat orang-orangnya. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, ampuni, cintai, berkati. Kalau dia buat kesalahan lagi dan biasanya sering diulang-ulang, ampuni, cintai, berkati. Salah lagi, ampuni, cintai, berkati. Salah lagi, ampuni, cintai, berkati. 400 orang yang punya hutang, yang punya masalah itu. Karena Daud berdoa buat mereka, karena Daud mengampuni, mencintai, memberkati, memberikan kesempatan buat mereka. 400 orang ini berubah jadi 120.000 tentara. Tentara-tentara yang luar biasa. This is the first army of David. Ini batalion, peleton pertamanya Daud. Bukan orang-orang hebat, orang-orang bermasalah. Tapi bersama dengan Daud, mereka mengejar impian, panggilan Tuhan yang tertinggi. Mereka digesek, susah sama-sama, senang sama-sama. Menangis sama-sama, bersuka cita bersama-sama, berjuang bersama-sama, berdarah-darah bersama-sama, tapi tidak meninggalkan satu sama lain. Kita tidak bisa mencapai visi misinya Tuhan sendirian. We all need each other, kita saling membutuhkan. Anda membutuhkan saya membutuhkan Anda. Tidak ada yang lebih tinggi sampai kita bisa berkata kepada orang lain, aku gak butuh kamu. Di gereja Mawar Sharon ini, kita belajar untuk membangun bersama-sama. Susah banget ya, emang susah. Ya. Kalau tentara ada slogan, we left no man behind. Kita nggak meninggalkan orang sendirian. Kita di GMS juga enggak. Lagunya ada tuh, kau sahabatku, kau saudaraku, apa Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Serius gak nih nyanyi itu? Ya, kita gak nyanyi sih lagu itu hari ini. Tapi ketika kita nyanyi itu, kita serius sama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Siapa yang mau sama-sama saya? Susah sama-sama, senang sama-sama, lambaikan tangan Anda. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu sekalian. Anda diberkati hari ini. Adulam tempat Daud ketemu Tuhan, ketemu keluarga dan ketemu tentaranya. Pastikan Anda membangun tim impian Anda untuk bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda. Haleluya. Di gua Adulam yang gelap, Daud tentunya merasa sendirian, kesepian. Tidak ada orang yang mengerti. Ketakutan, kekhawatiran, itu meresap di hatinya. Sangat normal, karena Daud juga tetap orang biasa. Hari ini mungkin kita sama seperti Daud, ada di dalam gua Adulam. Ketika kita mengejar mimpi kita, apa yang kita ingin coba bangun di tahun 2022 ini, ternyata impian tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak dari kita merasa mungkin, oh this is too hard, ini begitu sulit, begitu berat. Dan ingin meninggalkan apa yang Tuhan sudah katakan atau sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan. Jangan kabur. Adulam hanya sekedar satu event dalam hidup Daud. Event yang sementara, bukan event yang kekal. Adulam adalah satu momen yang sebentar yang harus dilewati oleh Daud. Tapi momen ini bisa jadi lama kalau kita tidak meresponinya dengan benar. Hari ini responi Adulam dengan benar. Datang ke hadirat Tuhan. Cari hadiratnya. Cari kehendaknya.
lihat ke belakang betapa baiknya Tuhan bersama-sama dengan Anda semua. Adulam bukan tempat penghukuman, tapi Adulam adalah tempat pembentukan, di mana Tuhan bentuk Daud menjadi warrior, menjadi seorang pahlawan, seorang pejuang yang tidak menyerah, seorang pejuang yang mengandalkan Tuhan sepenuh hatinya. Hari ini kalau Anda ingin ketemu dan merasakan hadirat Tuhan sekali lagi dalam kehidupan Anda, angkat tanganmu di mana engkau berada. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Engkau adalah dream team-nya mereka. Sebelum kau mengirimkan keluarga dan tentara-tentara yang akan membantu membangun impian mereka. You are the source of their strength. Engkaulah kekuatan, sumber pengharapan, sumber iman, sumber kasih, jalan keluar, solusi, kekuatan dari segala yang mereka butuhkan. All we need is you. Semua yang kita butuhkan hanya Engkau ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, bertahtahlah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat Tuhan, taruh tangan-Mu di dada. Hari ini ya Tuhan, penuhi hati mereka dengan iman, pengharapan. Yang terlebih lagi ya Tuhan, penuhi hati mereka dengan kasih-Mu yang melimpah. Hari ini ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, secara fisik mereka bisa merasakan kehangatan dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka ya Tuhan. Menandakan Tuhan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kau mendekap mereka, Kau memeluk mereka ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, turunkan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka.